Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, tarjamatun mujazatun lil imamin nawawiyyi sahibil asli. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masuk kepada biografi ringkas dari Al-Imam An-Nawawi. Perhatikan di sini disebutkan Sahibil Asli, penulis dari kitab asal. Kita mengetahui asal dari kitab ini, ya, kitab yang disyarah ini judulnya adalah Risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi. Kitab Adabud Darisi wal Mudarrisi ini itu adalah yang diringkas, ya, diringkas atau diseleksi dari kitab asal. Kitab asalnya adalah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yang merupakan buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kemudian diseleksi dan dipilih oleh Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi menjadi Adabud Darisi wal Mudarrisi. Maka kali ini kita akan membaca biografi ringkas dari penulis kitab asal. Ya, kitab asalnya adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab, yang kemudian itu yang dipilih menjadi Adabud Darisi wal Mudarrisi. Kemudian bagian paling awal dari biografi ringkas ini adalah nasabuhu, yaitu nasab beliau. Huwa Syaikhul Islami. Ini adalah laqab dari Al-Imam An-Nawawi. Dan kita mengetahui ada banyak ulama besar yang diberi laqab dengan Syaikhul Islam, yang menunjukkan bahwa ulama tersebut adalah seorang ulama yang besar. Abu Zakaria, ya, kunyah beliau adalah Abu Zakaria, Yahya bin Syarafi bin Murri bin Hasani bin Husaini bin Muhammadi bin Jumu'ata ibni Khizamin. Maka beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Khizam. Maka ini menunjukkan, ya, nasab beliau sampai ke Khizam. Kemudian An-Nawawiyyu Maulidan. Ya, beliau itu mendapatkan nisbah An-Nawawi. Mengapa? Karena itu disandarkan kepada tempat kelahiran beliau. Karena itu An-Nawawiyyu Maulidan. Kemudian beliau juga Asy-Syafi'iyyu madhhaban. Ya, Al-Imam An-Nawawi itu sering dinisbahkan kepada Asy-Syafi'i. Karena secara madhab fikih beliau mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ad-Dimashqiyyu iqamatan. Ya, beliau juga dinisbahkan kepada Ad-Dimashqi karena beliau tinggalnya itu di negeri Damaskus. Maka Al-Imam An-Nawawi itu juga dinisbahkan kepada Asy-Syafi'i dan Ad-Dimashqi. Ini adalah nasab beliau. Kemudian mauliduhu, kelahiran beliau. Wulida fil Muharrami sanata 31 wa 600 lil hijrati. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah. Fi Nawa,
Ya, beliau lahir di sebuah tempat yang bernama Nawa. Ihda qura Haurana. Ya, ihda qura Haurana. Nawa ini merupakan salah satu nama kota di Hauran. Ya, Hauran itu adalah salah satu tempat di Syria. Ya, atau Junubiyyi Dimashq, yang berada di arah selatan dari Damaskus. Maka Nawa ini adalah tempat kelahiran beliau, dan beliau lahir pada tahun 631 Hijriyah. Kemudian Nash'atuhu, ya, masa muda beliau atau awal kehidupan beliau, wulidan Nawawiyyu min abawaini sholihaini. Ya, wulidan Nawawiyyu min abawaini sholihaini. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu lahir di tengah kedua orang tua yang salih. Ya, kita mengetahui abawaini itu bisa bermakna al-abu wal ummu, atau al-abu wal jaddu, atau al-abu wal ammu. Maka di sini An-Nawawi itu dilahirkan di kedua orang tua yang salih. Wa nasya'a fi usratin muslimatin zakiyatin. Dan beliau tumbuh di tengah keluarga yang islami dan juga baik. Fatawalla waliduhu ri'ayatahu wa ta'dibahu. Ya, fatawalla waliduhu ri'ayatahu wa ta'dibahu. Maka ayahnya itu terus-menerus memelihara beliau dan juga mendidik beliau. Ya, ini menunjukkan perhatian besar dari ayah beliau kepada pendidikan beliau. Fawajjahahu mundus sighari ila talabil ilmi. Dan ayah beliau itu sejak Al-Imam Nawawi itu masih kecil, itu sudah mengarahkan, ya, ayahnya sudah mengarahkan Imam Nawawi untuk menuntut ilmu. Itu sejak kecil. Sudah ditanamkan untuk terus menuntut ilmu. Fa khatamal Qur'ana wa qadna hazal huluma. Maka beliau mengkhatamkan hafalan Qur'an, ya, dalam keadaan beliau yang mencapai usia baligh. Kemudian thumma qadima bihi abuhu ila Dimashq. Kemudian ayah beliau itu sampai ke Damaskus atau mendatangi Damaskus bersama Imam Nawawi sanata tis'in wa arba'ina wa sittimi'atin lil hijrati. Maka pada tahun 649 Hijriyah, ayahnya itu membawa Al-Imam An-Nawawi menuju Damaskus. Wa kana umruhu tis'a asyrota sanatan. Dan pada saat itu usia Al-Imam An-Nawawi itu 19 tahun. Fasakana fil madrasatir rawahiyyati. Ya, fasakana fil madrasatir rawahiyyati. Maka kemudian Al-Imam An-Nawawi beliau tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyyah. Itu adalah salah satu madrasah madhab Syafi'i di Damaskus. Thumma fi daril hadithi. Ya, kemudian beliau tinggal di Darul Hadith. Ya, di sini Darul Hadith adalah Al-Ashrafiyah yang juga ada di Damaskus. Wa bada'at rihlatut talabi. Ya, maka dimulailah perjalanan menuntut ilmu. Fajadda wajtahada. Ya, maka beliau bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa a'tal ilmu waqtahu dirasatan wa bahthan wa ta'lifan. Ya, maka ilmu itu membuat beliau atau memberikan kepada beliau waktu atau membuat beliau menyibukkan waktunya dengan pelajaran
dan juga penelitian, dan juga penulisan. Ya, artinya, dengan beliau menuntut ilmu, ternyata ilmu itu memberikan keberkahan kepada waktu beliau, yaitu memberikan pelajaran, kemudian penelitian, dan juga penulisan. Kemudian syuyukhuhu, guru-guru beliau, ya, beliau memiliki guru yang sangat banyak. Sami'al katsira minasyuyukhi. Al-Imam An-Nawawi itu belajar dari banyak syaikh. Ya, belajar dari banyak syaikh. Minhum, di antara para guru beliau adalah Abdul Aziz bin Muhammadinil Ansari. Ya, guru yang pertama adalah Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari. Ya, tuwuffiya sanata ithnataini wasittina wasittimi'atin lil hijrati. Yang guru beliau tersebut wafat pada tahun 662 Hijriyah. Kemudian guru yang lain adalah wa Ishaqu banu Ahmada al-Maghribiyyu thummal Maqdisiyyu. Guru yang lain adalah Ishaq bin Ahmad al-Maghribi, ya, kemudian al-Maqdisi. Ya, kemungkinan beliau berpindah tempat tinggal. Ya, Ishaq bin Ahmad rahimahullah ini itu tadinya tinggal di al-Maghribi, ya, di sekitar Maroko, ya, kemudian di al-Maqdisi, ya, di sekitar Palestina. Tuwuffiya sanata khamsina wa sittimi'atin lil hijrati. Beliau itu wafat pada tahun 650 Hijriyah. Kemudian guru beliau yang berikutnya wa Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiyyu. Guru beliau yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi. Sahibu Asy-Syarhil Kabiri 'alal Muqni'i. Ya, Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi ini adalah penulis dari sebuah kitab, yaitu Asy-Syarhul Kabiru 'alal Muqni'i. Ya, yaitu syarah dari Al-Muqni'. Tuwuffiya sanata thnataini wa thamanina wa sittimi'atin lil hijrati. Yang wafat pada tahun 682 Hijriyah. Maka kita mengetahui bahwa Al-Muqni' itu kitab madhab Hambali. Ya, berarti kemungkinan besar, ya, atau memang ulama ini adalah ulama Hambali. Namun dikatakan Al-Imam An-Nawawi itu mempelajari hadis dari beliau. Ya, ini Ibnu Qudamah yang menulis Asy-Syarhul Kabiru 'alal Muqni'. Ya, dan juga Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini bukan Ibnu Qudamah yang Al-Muwaffaq, yang menulis Al-Mughni. Ya, ini orang yang berbeda. Kemudian ulama yang berikutnya wa Sallaru binul Hasani al-Irbiliyyu atau al-Irbaliyyu thummal Halabiyyu thummat Dimashqiyyu. Berikutnya adalah Sallar bin Al-Hasan, ya, Al-Irbali atau Al-Irbili, kemudian Al-Halabi, kemudian Ad-Dimashqi. Tuwuffiya sanata sab'ina wa sittimi'atin lil hijrati. Yang wafat pada tahun 670 Hijriyah. Ya, kemudian beliau itu, ya, kemungkinan itu awalnya tinggal di Arbil, ya, di daerah Irak, kemudian di Halab, atau sekarang Aleppo di daerah Syria, kemudian di Damaskus. Wa ghairuhum, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Talamidhuhu, kemudian murid-murid beliau, ya, murid-murid dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah takharraja bin Nawawiyyi jama'atun min ahlil ilmi. Al-Imam An-Nawawi itu meluluskan, ya, sekelompok besar atau banyak ahli ilmu. Artinya ada banyak ahli ilmu yang telah selesai belajar dari
Al-Imam An-Nawawi, atau pernah belajar dari Al-Imam An-Nawawi. Minhum, di antara mereka, Ali ibnu Dawuda ibnu Al-Attari. Ya, Ali ibnu Dawuda binul Attari. Yang pertama adalah Ali bin Dawud bin Al-Attar. Ya, apa keistimewaan beliau? Wa kana minal mulazimina lin-Nawawi. Dan beliau, Ali bin Dawud ini, itu salah satu di antara orang-orang yang terus membersamai Al-Imam An-Nawawi. Artinya terus membersamai beliau. Hatta kana yuqalu lahu Mukhtasarun Nawawi. Ya, bahkan sampai-sampai Ali bin Dawud ini, bin Al-Attar ini, itu disebut sebagai Mukhtasar An-Nawawi. Ya, ringkasan dari Al-Imam An-Nawawi. Ya, saking beliau itu terus membersamai Al-Imam An-Nawawi. Kita lihat catatan kaki. Ya, undur al-bidayata wan nihayata. Ya, ini bisa dilihat di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kita mengetahui ini buah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Pada Al-Mujallad ats-tsamina asyara, pada jilid ke-18, safhata ihda wa khamsina wa mi'ata ini, pada halaman 251. Kita kembali ke atas. Qala an syaikhihi, Ali bin Dawud bin Al-Attar ini berkata mengenai syekhnya, gurunya, artinya mengenai Al-Imam An-Nawawi, kana rafiqan bi. Ya, beliau dahulu itu ya sangat berlemah lembut kepadaku. Kemudian syafiqan alayya. Ya, beliau juga sangat menyayangiku. Wa qara'tu alaihi katsiran min tasanifihi. Dan saya membaca kepada beliau, ya kepada Al-Imam An-Nawawi, banyak dari tulisan-tulisan beliau. Dhabtan wa itqanan. Ya, secara teliti dan juga seksama. Wa adhina li fi islahi ma yaqa'u li fi tasanifihi. Ya, ini keistimewaan beliau. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengizinkan saya, yaitu Ali bin Dawud, untuk memperbaiki apa-apa ya mungkin kekeliruan atau mungkin salah ketik, ya, atau typo dan lain sebagainya yang saya temui dalam tulisan-tulisan beliau. Artinya mungkin seperti editor kalau sekarang. Tapi beliau membacakannya, kemudian mungkin menemukan sesuatu, mungkin ada huruf yang kurang atau ada yang ya terluput dan lain sebagainya, Al-Imam An-Nawawi mengizinkan untuk memperbaikinya. Kemudian fa aslahtu bihadratihi asya'a. Ya, maka di hadapan beliau, di hadapan Al-Imam An-Nawawi, itu saya memperbaiki ya beberapa hal. Fakatabahu bi khattihi. Maka Al-Imam An-Nawawi kemudian menuliskannya dengan tulisan tangan beliau. Wa aqarrani alaihi. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskannya kepadaku. Maka sampai di sini ya ucapan dari Ali bin Dawud bin Al-Attar yang dikenal juga sebagai Mukhtasar An-Nawawi. Kemudian wa min talamidhihi, dan di antara murid-murid dari Al-Imam An-Nawawi, Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah. Yaitu Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah. Beliau itu masyhur dengan Ibnu Jama'ah. Siapa beliau? Sahibu Tadhkiratis Sami'i wal Mutakallimi. Ibnu Jama'ah ini adalah penulis dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ya, ini adalah salah satu kitab yang membahas mengenai adab dalam menuntut ilmu, yang sangat masyhur.
Kemudian murid beliau yang lain wa Ahmadu benu, ya di sini ditulis dengan jim ya. Namun ada juga yang menulisnya dengan ha. Ya, dengan ha. Karena ada yang mengatakan bi sukunir ra'i kemudian bil ha'il muhmalati. Ya, dengan ha yang kosong tidak ada titiknya. Berarti wa Ahmadu benu Farhin ya al-Ishbiliyu. Ya, walaupun ada juga yang menulis Faraj, tapi yang saya temui Ahmadu benu Farhin bi sukunir ra'i wa wal ha'il muhmalati dengan hak yang tidak ada titiknya. Ya Ahmad bin Farah al-Ishbili. Ya. Beliau itu juga lebih dikenal sebagai Abul Abbas al-Ishbili. Beliau juga memiliki syarah dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Wa ghairuhum katsirun, dan selain nama-nama ini itu murid dari Al-Imam An-Nawawi itu sangat banyak. Kemudian tsana'ul ulama'i alaihi, pujian para ulama kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ittafaqal ulama'ul ladzina tarjamu lin-Nawawi. Ya, para ulama yang menuliskan biografi mengenai Al-Imam An-Nawawi itu sepakat ala annahu faqihul ummati. Ya, para ulama tersebut itu sepakat bahwa Al-Imam An-Nawawi itu merupakan ahli fikih dari umat ini. Wa syaikhul islami, dan juga beliau adalah Syekhul Islam. Ya, syekh dari agama ini. Kemudian wa ayatun fil amri bil ma'rufi. Dan juga sepakat bahwa beliau adalah tokoh besar dalam mengajak kepada kebaikan. Wan nahyi 'anil munkari. Ya, wan nahyi 'anil munkari, dan juga sepakat bahwa beliau adalah tokoh besar dalam mencegah kemungkaran. Wan nushi lil hukami, dan juga para ulama sepakat bahwa beliau adalah tokoh dalam memberikan nasihat kepada para penguasa. Qala al-Hafidz adz-Dzahabi, ya, berkata Al-Hafidz adz-Dzahabi, ya, beliau memiliki banyak kitab juga, ya, salah satu yang terkenal adalah Siyar A'lam An-Nubala. Beliau mengatakan mengenai Al-Imam An-Nawawi atau memuji Al-Imamu. Ya, Imam Nawawi adalah seorang imam. Al-Hafidz. Beliau juga Al-Hafidz yang memiliki hafalan yang kuat ya, dalam hadis. Kemudian Al-Auhadu. Ya, beliau itu unik, ya, hanya ada satu-satunya, tidak ada yang serupa dengan beliau. Al-Qudwatu, ya, beliau itu adalah seorang teladan. Syekhul Islami, beliau adalah seorang Syekhul Islam. Alamul Auliya'i, ya, beliau adalah tokoh atau pemimpin dari para wali. Kemudian beliau melanjutkan, Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala melanjutkan pujian kepada Al-Imam An-Nawawi, Sahibut tasanifin nafi'ati. Beliau adalah penulis dari kitab-kitab yang bermanfaat. Ya, kita mengetahui kitab buah karya Imam Nawawi itu sangat banyak. Kemudian lazimul ishtighali. Ya, beliau terus-menerus sibuk dalam bekerja. Wat tasnifi, dan juga menulis. Wa nashril ilmi, beliau sibuk terus-menerus menyebarkan ilmu. Kemudian wal ibadati, beliau terus beribadah, wal auradi, terus melakukan wirid, wasiyami, terus-menerus berpuasa, wadzikri, dan terus berzikir. Wasabri 'alal 'aishil khashini fil ma'kali wal malbasi. Ya, ini juga penting. Wasabri 'alal 'aishil khashini fil ma'kali wal malbasi. Ya, beliau itu terus-menerus sabar ya, dengan kehidupan yang keras. Artinya kehidupan beliau itu cukup sulit.
baik dari sisi makanan maupun dari pakaian. Ya, beliau bukan orang yang kemudian sangat luang kehidupannya, tetapi hidupnya cukup keras dari sisi makanan dan juga pakaian. Kemudian waqala Ibnul Imadi Al-Hambaliyu, dan berkata seorang ulama yaitu Ibnul Imad Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, beliau itu memiliki kitab tentang biografi juga, yaitu Syadharatudz Dzahabi fi Akhbari Man Dzahaba. Ya. Beliau memuji Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah Syekhul Islami. Ya, beliau adalah Syekhul Islam. Al-Faqihus Syafi'i. Ya, beliau adalah ahli fikih dari madhab Syafi'i. Al-Hafidhu. Ya, seorang yang memiliki hafalan yang kuat. Kemudian Az-Zahidu, beliau adalah orang yang zuhud. Ahadul A'lami, beliau salah seorang tokoh yang sangat besar. Kemudian pujian berikutnya datang dari As-Subki, ya, waqala As-Subkiyu. As-Subki beliau mengatakan, As-Subki di sini adalah yang Tajuddin As-Subki. Ya, beliau adalah putra dari Taqiyuddin As-Subki. Ya, ayah dan anak sama-sama ulama besar. Tapi yang As-Subki ini itu memiliki kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubara. Ya, yang menjelaskan ulama tingkatan-tingkatan ulama dalam mazhab Syafi'i. Wa qala As-Subkiyu, Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala, beliau mengatakan mengenai Al-Imam An-Nawawi, Syekhul Islami. Ya, beliau adalah Syekhul Islam. Ustadzul Mutaakhirina. Ya, Al-Imam An-Nawawi adalah guru besar di antara para ulama yang datang belakangan. Ya, karena di sini As-Subki menggolongkan tingkatan dari ulama Syafi'i. Wa hujjatullahi 'alal lahiqina. Ya, beliau adalah hujjah Allah kepada umat yang datang setelahnya. Ya, karena karya beliau itu sudah menjelaskan banyak hal dalam agama ini. Wadda'i ila sabilis salifina. Dan juga Al-Imam An-Nawawi adalah seseorang yang menyeru kepada jalan hidup umat yang sebelumnya. Artinya umat salafus salih. Wa qala al-Hafidzu Ibnu Katsirin, ya, dan berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu taala, kita tahu beliau adalah ulama besar yang juga memiliki karya di bidang biografi seperti Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga punya kitab mengenai Tabaqat Syafi'iyah. Beliau memuji Al-Imam An-Nawawi Al-Alimu, ya, beliau adalah seorang ulama. Al-Allamatu, bahkan ulama besar. Syekhul Madhabi, beliau adalah syekh dalam madhab Syafi'i. Wa kabirul fuqaha'i fi zamanihi, dan beliau adalah ahli fikih yang besar di zaman beliau. Kemudian berikutnya Musannafatuhu, ya, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi itu adalah Allafan Nawawiyyu rahimahullahu fi fununin katsiratin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu memiliki banyak karya dan juga dalam banyak cabang ilmu. Artinya tidak hanya satu cabang ilmu. Beliau menulis dalam banyak cabang ilmu. Wa minha, di antara kitab tulisan beliau, Al-Awwalu, yang pertama, Raudatut Talibina. Ya, pertama adalah kitab Raudatut Talibin fi fiqhis Syafi'iyyati. Ini adalah kitab mengenai fikih madhab Syafi'i. Ats-tsani, kitab yang kedua, Al-Minhaju fi syarhi Shahihi Muslim ibnil Hajjaji. Ini kitab yang sangat masyhur, Al-Minhaj, yang merupakan syarah dari Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Ya, jadi syarah Sahih Muslim salah satu yang paling masyhur adalah syarah dari Al-Imam An-Nawawi, yaitu Al-Minhaj ini. Ats-tsalitsu, yang ketiga, Al-Majmu'u fi Syarhil Muhadzabi. Ya, ini yang dibahas di buku ini, yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Walam yutimmahu, ya, akan tetapi Al-Imam
An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak sempat menyelesaikan syarah dari kitab Al-Muhadzab. Ya. Bal waqafa fihi athna'a babir riba. Akan tetapi beliau berhenti atau sudah tidak sempat, kemudian berhenti di tengah bab riba. Ya. Thumma akmalahu Abul Hasani Aliyu benu Abdil Kafi. Ya, thumma akmalahu Abul Hasani Aliyu benu Abdil Kafi As-Subkiyu. Ya, kemudian disempurnakan oleh, artinya ditambah lagi setelah bab riba. Ya, disempurnakan oleh Abul Hasan Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Nah, As-Subki yang ini adalah ayah dari As-Subki yang tadi, yang memuji Al-Imam An-Nawawi tadi. Ini adalah yang Taqiyuddin As-Subki, yang tadi Tajuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki itu memiliki buah karya, salah satunya adalah melengkapi syarah Muhadzab yang terhenti penulisannya oleh Imam Nawawi. Ya, tuwfiya sanata sittin wa khamsina wa sab'imi'atin lil hijrati. As-Subki yang Taqiyuddin ini wafat pada tahun 756 Hijriyah. Thumma akmalahu min ba'dihi al-Muti'iyyu. Nah, itu belum selesai juga, ya, As-Subki. Ya, kemudian disempurnakan lagi oleh Al-Muti'i. Ya, disempurnakan lagi. Ya. Kemudian wa anta talhadhu tafawutan kabiron bainasyuruhi thalathati. Dan engkau itu akan merasakan perbedaan yang besar di antara ketiga syarah ini. Artinya syarah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, kemudian disempurnakan oleh As-Subki, kemudian disempurnakan lagi oleh Al-Muti'i. Ya, akan merasakan perbedaan atau variasi yang besar dari ketiga kitab ini. Fa'a'laha al-awwalu. Yang paling tinggi kedudukannya, yang paling baik di antara ketiganya adalah yang pertama. Berarti yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Thumma alladhi yalihi bitartibi. Kemudian urutannya sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam kitab ini. Artinya yang paling bagus itu yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, kemudian yang ditulis oleh As-Subki, kemudian yang ditulis oleh Al-Muti'i. Ya, tapi yang penting ini, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan setiap orang itu dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Ya, artinya amalan kita itu sudah ditetapkan. Ya, kita akan dimudahkan kepada atau untuk apa kita diciptakan. Kemudian Ar-Rabi'u, kitab yang keempat, Riyadhus Shalihina. Ini juga kitab yang sangat masyhur. Ya, Riyadhus Shalihina min kalami Sayyidil Mursalina. Ini kitab yang berisi kumpulan hadis. Kemudian Al-Khamisu Al-Adhkaru. Yang kelima adalah Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Kemudian As-Sadisu yang keenam, Irsyadu Tullabil Haqa'iqi. Ya, kitab Irsyad Tullab Al-Haqa'iq. Ini kitab mengenai usul hadis. Kemudian As-Sabi'u yang ketujuh, Tahdzibul Asma'i wal Lughati. Ya, kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat ini merupakan kamus mengenai istilah-istilah dalam fikih. Kemudian Ats-Tsaminu Al-Idahu fil Manasiki. Ya, kitab ini adalah mengenai manasik umrah dan haji. Kemudian At-Tasi'u yang 9, Al-Khulasatu fi Ahadithil Ahkami. Ini adalah ya sebagaimana namanya itu hadis yang mengumpulkan mengenai hukum-hukum fikih. Wasala fihi ila athna'i kitabiz zakati. Ya, namun kitab ini itu ya berakhir atau berhenti di tengah-tengah kitab zakat. Al-Ashiru yang ke-10, At-Tibyanu fi adabi hamalatil Qur'ani. Ya, ini kitab yang juga masyhur.
Ini adalah mengenai kitab mengenai adab seseorang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an wa ghairuha. Ya, dan selain kitab ini masih sangat banyak. Tadi ada catatan kaki di atas, wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Nah, unzur lamhatun fil maktabati wal bahfi wal masadiri. Ya, ini bisa dilihat di kitab Lamhat fil maktabah wal bahf wal masadir li syaikhina ad-dukturi, ya, milik guru dari buah karya dari guru dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, Muhammadi Ajjajin Al-Khatibi. Ya. Rahimahullah taala, beliau meninggal tahun lalu, ya. As-safhata tasi'ata wal arba'ina wa mi'ataini, ya, pada halaman ke-249. Kemudian juga Al-Bahth Al-Fiqhiyya pada kitab Al-Bahth Al-Fiqhi As-Safhata Tasi'ata wa Thalathina wa Mi'atin pada halaman 139. Kita lanjutkan. Wafatuhu, kemudian wafat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuwuffiyal Imamun Nawawiyu fir rabi'i wal 'ishrina min syahri Rajabin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu wafat pada, ya, tuwuffiyal Imamun Nawawiyu, Al-Imam An-Nawawi wafat pada fir rabi'i wal 'ishrina min syahri Rajabin, pada tanggal 24 dari bulan Rajab. Sanata sittin wa sab'ina wa sittimi'atin lil hijrati, pada tahun 676 Hijriyah. Ya. Kemudian perhatikan di sini walam yatajawazil khamisata wal arba'ina. Ya, Masya Allah. Usia beliau itu tidak melebihi 45 tahun pada saat beliau meninggal. Ya, hanya dengan usia 45 tahun beliau memiliki karya yang sangat banyak yang ditinggalkan kepada kita. Ya, ini adalah keberkahan waktu beliau. Wadufina fi baladihi Nawa. Ya, beliau dimakamkan di negeri beliau, yaitu di Nawa. Kita lihat catatan kaki. Min masadiri tarjamatihi, ya, di antara referensi dari biografi beliau. Al-awwalu, yang pertama, Tuhfatut Talibina fi tarjamatil Imami Muhyiddini. Ya, yaitu Tuhfatut Talibin fi tarjamati Al-Imam Muhyiddin Libnil Attari, tulisan dari Ibnu Al-Attar. Ya, as-safhatar rabi'ata was-sittina ila as-safhatar thaminata was-sittina, dari halaman 64 sampai 68, ya, as-safhatar rabi'ata was-sittina ila as-safhatar thaminata was-sittina. Ats-tsani, referensi yang kedua, Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubara. Ya, Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Ya, ini tadi buah karya yang tadi, Tajuddin As-Subki. Al-Mujallada Ats-Tsaminah pada jilid ke-8, As-Safhata khamsin wa tis'ina wa thalathimi'atin, pada halaman 395. Ats-tsalitsu, referensi yang ketiga, Tadhkiratul Huffadhi, ya, Tadhkiratul Huffadh, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah, ya, pada halaman ke-4, Safhata sab'ina wa arba'imi'atin wa alfin, pada halaman 1470. Ini buah karya Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian Ar-Rabi'u Al-Ibaru, ya, Al-Ibar, itu juga buah karya Al-Imam Az-Zahabi. As-Safhatal Al-Mujallad Al-Khamisa pada jilid ke-5, Safhatathnatai asyrata wa thalathimi'atin, pada halaman yang ke-312. Al-Khamisu, referensi yang kelima, Syadzaratudz Dzahabi. Ya, ini tadi yang ditulis oleh Ibnul Imad Al-Hambali tadi.
Al-Mujallad al-Khamisa pada jilid kelima, ya, Safhata arba'in wa khamsina wa thalathimi'atin, pada halaman 354. As-sadisu, referensi yang keenam, Al-Bidayatu wan Nihayatu, ya, ini kitab yang sangat masyhur, tulisan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Thalitha Asyara, pada jilid ke-13, Safhata thamanin wa sab'ina wa mi'ataini. Ya, Safhata thamanin wa sab'ina wa mi'ataini, pada halaman 278. Kemudian As-Sabi'u, referensi yang terakhir, Fawatul Wafiyati, ya, tulisan dari Ibnu Syakir. Al-Mujallad ar-Rabi'ah, pada jilid keempat, Safhata arba'in wa sittina wa mi'ataini, pada halaman yang ke-264. Ya, subhanallah, ya, demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.